Salam saudaraku sekalian. Sekarang kita bertemu kembali bersama saya di channel Jalan Kasih ini. Nah, seperti sudah saya katakan episode sebelumnya bahwa pelajaran kita di Daniel 7 itu kita bagi menjadi 4 tentang binatang. Daniel 7 ayat 4-7. Nah, hari ini kita belajar tentang siapakah tanduk kecil itu. Nah, sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa dulu. Tuhan, Bapa kami yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang maha pengasih dan maha pendengar, Bapa yang maha pengampun dan maha pemurah, Bapa yang baik, hari ini kami mau belajar Tuhan tentang nubuatan-Mu yang memberikan kepada kami amaran Bapa, bagaimana kami harus berhati-hati Tuhan terhadap penyesat yang akan membawa kami ke dalam maut. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah kasih-Mu yang besar itu berkenan mengirimkan Roh-Mu ke dalam setiap hati, jiwa dan pikiran kami yang mendengar ini ya Bapa, sehingga kami Tuhan persiapkan ya Bapa di dalam hari kami yang sisa, yang sedikit lagi. Terpujilah Engkau ya Bapa kami dalam nama Yesus. Karena di dalam nama Yesus Juru Selamat kami mempunyai Bapa yang setia. Terima kasih Bapa, sekali lagi dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Kami yakin percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Amin. Ya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Ayat inti kita kali ini tertulis di dalam Daniel 7 ayat 8. Tertulis begini. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tumbuh di antaranya satu tanduk yang lain yang kecil. Sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu ada tampak seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Nah, inilah ayat inti kita tentang tanduk kecil yang akan kita pelajari pada episode kali ini. Nah, sebenarnya episode tanduk kecil yang kita pelajari kali ini merupakan perluasan dari pelajaran kita pada episode kedatangan manusia durhaka. Nah, mengapa disebut perluasan atau mengapa saya menyebutnya sebagai perluasan? Karena memang kali ini kita akan belajar tanduk kecil ini lebih detail. Karena dia memiliki karakteristik atau ciri yang aneh. Dia memiliki mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong itu. Ya. Nah, karena kita sedang belajar nubuatan, maka saya akan tampilkan kembali kepada kita arti daripada lambang-lambang nubuatan yang kita akan pelajari. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita tentang tanduk kecil, kita reviewlah sedikit dulu ke belakang ya, bahwa tanduk kecil ini muncul setelah kejatuhan Roma. Nah, setelah kejatuhan Roma, kita sudah belajar bahwa Roma ini pecah menjadi 10. Nah, tapi kerajaan yang 10 yang pecah ini dilambangkan dengan 10 tanduk. Nah, sebelumnya kita sudah belajar di Daniel 2 bahwa ketika Roma itu pecah, dia dilambangkan dengan 10 jari. Ya, jadi sama-sama 10. 10 jari dan 10 tanduk. Nah, ada ciri khusus daripada kerajaan Roma yang pecah ini. Di dalam Daniel 2 disebutkan bahwa kerajaan ini terdiri dari besi bercampur tanah liat. Jadi kerajaan-kerajaan ini tidak akan pernah bersatu, sama seperti besi, tidak mungkin bersatu dengan tanah liat. Nah, jadi kalau kita aplikasikan kedua nubuatan 10 jari dengan 10 tanduk ini, bahwa keduanya itu adalah sama, merujuk kepada kerajaan yang sama.
Jadi supaya kita tidak bingung mana yang 10 jari, mana yang 10 tanduk. Keduanya itu adalah sama karena sama-sama keluar atau muncul sesudah keruntuhan Roma. Hanya saja kitab Daniel 2 menggunakan istilah yang berbeda dengan kitab Daniel 7. Nah, jadi Tuhan memberikan nubuatan itu kepada kita secara bertahap. Jadi oleh karena itu kita pun belajarnya secara bertahap. Nah, setelah Roma pecah, inilah kerajaan-kerajaan yang muncul sesudah itu. Jadi Roma itu runtuh, yang pertama itu adalah Romawi Barat sebenarnya. Kita boleh lihat di sini. Jadi keruntuhan Roma itu kalau kita baca nubuatan kitab Daniel 7 itu sudah dinubuatkan mulai tahun 539 sebelum Masehi. Jadi Roma itu benar-benar runtuh setelah lebih dari 1000 tahun kemudian. Begitulah persisnya nubuatan Tuhan itu tidak pernah gagal, ya. Nah, kita mulai mendalami soal tanduk kecil ini. Tadi di ayat 7, Daniel 7 ayat 7, pada bahagian bawah sekali disebut, lagi pula ia bertanduk 10. Nah, di Daniel 8, tadi kita sudah baca, tapi boleh kita baca kembali ya. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antara yang 10 ini satu tanduk kecil. Sehingga ketika tanduk kecil ini tumbuh, 3 dari tanduk-tanduk yang sudah ada itu tercabut. Dan pada tanduk kecil ini tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Nah, kita lanjutkan ke ayat 11 ya. Kalau tadi Daniel berkata sementara dia memperhatikan tanduk-tanduk itu, maka dia terus melihatnya, sehingga di ayat 11 dia tulis begini, aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan oleh tanduk kecil itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Nah, saudaraku, saya mau kita perhatikan dengan baik di sini ya. Ada hal penting yang harus kita ingat. Tadi dikatakan di ayat 11 itu, aku terus memperhatikan karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk kecil. Ya, diucapkan tanduk kecil. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Jadi, yang harus kita ambil pelajaran di sini bahwa tanduk kecil itu disebut juga dengan binatang. Dan inilah binatang yang kemudian banyak dibicarakan sebagai binatang pada akhir zaman. Kita akan sampai ke sana. Oleh karena itu, jangan ada yang terlewatkan, ya. Ayat 12 kita lanjutkan. Kalau tadi di ayat 11 dikatakan binatang yang berasal dari tanduk kecil itu akan dibinasakan, maka ayat 12 ditulis seperti ini. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktunya. Jadi nanti ini adalah kerajaan yang kekal itu yang kita pelajari dalam Daniel 2. Akan ada kerajaan batu, kerajaan yang kekal. Itulah yang akan menghancurkan ini. Jadi bukan hanya tanduk kecil tadi, tapi semua kerajaan-kerajaan di dunia akan dibinasakan oleh Tuhan. Ya. Kemudian kita lanjut ke ayat 15. Ya. Nah, sebelum saya bacakan ayat 15, Daniel mulai dari ayat 1 sampai ayat 14 melihat banyak hal, termasuk mengenai tanduk kecil ini. Nah, di ayat 15 dia tulis begini, maka aku Daniel terharu karena hal-hal dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku, kata Daniel. Kemudian di ayat 19 tertulis begini, lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang lain yang sangat menakutkan itu.
dengan gigi besinya dan kuku tembaganya yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Nah, kita tahu ini adalah binatang yang mendasarkan dan menakutkan itu. Jadi Daniel berkata di sini, aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang itu. Tapi bukan hanya binatang yang keempat itu. Mari kita baca ayat 20 ya. Daniel juga ingin mengetahui tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepala binatang yang keempat itu, dan juga tentang tanduk lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong itu, yang tumbuh sehingga patah 3 tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Nah, jadi ketika tanduk kecil ini tumbuh, dia mencabut 3 tanduk, ya. Kemudian yang anehnya dia punya mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Nah, tapi dalam penglihatan Daniel, dia katakan begini, dan aku melihat tanduk kecil itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Ternyata tanduk kecil itu mampu mengalahkan orang-orang kudus. Nah, kemudian kita baca ayat 24. Ayat 24 ini adalah jawaban atas keingintahuan Daniel dari apa yang dia tulis di dalam ayat 20, ya. Jadi ayat 20 tadi dia bilang, aku ingin mengetahui tentang tanduk kecil itu. Jawabannya ada di ayat 24 tertulis begini. Ke-10 tanduk itu ialah 10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Kerajaan mana? Kerajaan Roma. Nah, sesudah mereka, yaitu yang 10 tanduk ini, akan muncul seorang raja. Ia berbeda dengan raja-raja yang dahulu, dan akan merendahkan 3 raja. Merendahkan di sini dimaksudkan dengan mengalahkan. Jadi tanduk kecil ini dia mengalahkan 3 raja, ya. Dan dia sendiri kemudian menjadi raja. Dan sifat atau gaya kerajaan dia itu berbeda dari yang ada sebelumnya. Jadi kalau tadi dia tanduk ini tadi 10, kemudian tercabut 3, muncul 1 yang kecil, berarti sekarang ada 8 tanduk, bukan? Setelah 3 tercabut, tanduk kecil ini juga kemudian akan menjadi kerajaan. Nah, kita boleh mempelajari dulu secara perlahan ya, sebagaimana kita bisa lihat dalam gambar ya. Ini hanya pengulangan supaya kita mengerti lebih jelas ya. Jadi ada 10 tanduk, kemudian 1 tanduk kecil yang bisa kita lihat itu punya mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Tapi di ayat 20 dikatakan bahwa tanduk yang kecil ini, yang tadinya kecil, yang memiliki mata dan mulut yang menyombong itu tumbuh menjadi lebih besar dari tanduk-tanduk yang lain. Nah, seperti kita bisa lihat di dalam monitor kita, bahwa tanduk kecil ini kemudian menjadi raja, ya bukan? Tapi kita tahu bahwa untuk menjadi raja, seseorang itu harus memiliki 2 hal. Yang pertama, dia harus memiliki wilayah atau teritori kerajaannya, dan yang kedua, dia harus punya kekuasaan politik yang diakui oleh negara lain dan mengakui dia juga sebagai kepala negara. Yang pertama, mari kita cari tahu dulu bagaimana tanduk kecil ini kemudian mendapatkan teritori, ya. Nah, sewaktu kita belajar sejarah masuknya hari Minggu ke dalam gereja, kita sudah belajar bahwa gereja pada waktu itu menerbitkan Konsili Konstantinopel pada tahun 380 Masehi yang isinya menyatakan bahwa Roma Kristen adalah satu-satunya agama di seluruh kekaisaran Romawi. Nah, oleh karena itu, karena
urusan agama sudah menjadi urusan negara, maka pemimpin negara yaitu kaisar juga mempunyai peranan penting di dalam urusan keagamaan. Sehingga baik raja atau maksud saya kaisar maupun pemimpin agama yang waktu itu sudah disebut dengan paus itu sama-sama dihormati. Mereka kedua-duanya ini mendapatkan penghormatan yang sama di mata rakyat. Nah, oleh karena itu ketika Roma runtuh pada tahun 476, kaisar kan tidak ada lagi. Karena kaisar sudah tidak ada, maka kepemimpinan negara dan kepemimpinan gereja itu sekarang beralih kepada satu orang, yaitu paus pada saat itu. Nah, paus pada saat itu kebetulan bernama Santo Simplicius, dan itu bisa kita cek nanti, saudaraku cek sekalian di link yang saya sajikan. Nah, fakta sejarah membuktikan bahwa meski kekaisaran Romawi itu runtuh, ya, namun di ibu kota Roma menjadi pusat agama Kristen Roma itu tetap dikuasai oleh kepausan atau tetap dikuasai oleh pemimpin agama saat itu. Jadi oleh karena itu bisa kita jawab dengan pasti bahwa wilayah atau teritori tanduk kecil ini ketika dia ingin menjadi raja sudah ada, yaitu ibu kota Roma. Nah, kalau sekarang pun kita lihat bahwa Roma Kristen itu berpusat di Vatikan, itu baru pindah ke Vatikan pada tahun 1929 setelah perjanjian Lateran. Nanti kita akan sampai di sana juga kalau kita belajar masa kegelapan, ya. Nah, kemudian bagaimana tanduk kecil ini mendapatkan kuasa politiknya? Nah, ini pun sebenarnya sudah kita pelajari, ya, sebagaimana barusan dikatakan bahwa sekarang pemimpin negara dan pemimpin agama itu dipegang oleh satu orang. Nah, kita sudah belajar juga bahwa ketika Roma itu runtuh, karena pemimpin agama ini sangat dihormati, maka banyak raja-raja yang pecahan ini, yang sudah pecah ini, kemudian membina hubungan baik dengan pimpinan gereja atau kepausan. Bahkan mereka membina hubungan politik. Nah, dengan terbinanya hubungan politik, dan ada juga beberapa dari negara ini kemudian bertobat menjadi Katolik dan sekaligus mengkristenkan semua rakyatnya. Nah, dari kondisi yang seperti ini, maka paus pada saat itu menggunakan kesempatan ini untuk meminta bantuan dari raja-raja pada saat itu untuk mengalahkan 3 raja yang disebut tadi atau mencabut 3 tanduk itu. Karena paus tidak mungkin bisa mengalahkan itu karena dia tidak punya angkatan bersenjata untuk itu, ya kan? Nah, jadi dia meminta bantuan itu sebagaimana sudah kita pelajari juga sebelumnya, ya. Raja yang membantu kepausan pada saat itu adalah yang pertama itu dari Raja Inggris, Arthur. Jadi Raja Arthur diminta oleh paus pada waktu itu untuk menyerang satu kerajaan yang bernama Kerajaan Heruli, ya. Itu pada tahun 508 Masehi. Nah, kemudian pada tahun 535 paus meminta bantuan dari Justinian, yaitu Raja Bizantium waktu itu. Dan Justinian berhasil mengalahkan satu kerajaan yang bernama Vandals. Dan pada tahun 538, masih atas bantuan Justinian, berhasil dikalahkan kerajaan Ostrogoth. Nah, ini dikalahkan semuanya untuk kepentingan paus. Jadi dengan merendahkan 3 raja, Heruli, Vandals, dan Ostrogoth, nah sekarang kepausan sudah mempunyai kuasa politik ditambah lagi dengan hubungannya dengan raja-raja yang ada. Artinya sejak 538 ketika Ostrogoth berhasil direbut
oleh Justinian untuk kepentingan paus, mulai dari situ kuasa kepausan itu sudah berdiri dengan kokoh. Satu lagi yang perlu kita ingat, bahwa ketiga kerajaan ini, Heruli, Vandals, dan Ostrogoth, ini adalah penganut ajaran Arianisme yang sejak dikeluarkannya Konsili of Nicea tahun 325, salah satu isinya adalah hentikan ajaran Arianisme. Nah, itulah mengapa ketiga kerajaan ini menjadi sasaran daripada kepausan untuk dikalahkan. Nah, ini bisa kita lihat di layar kita. Ini adalah tiga kerajaan yang dikalahkan oleh kepausan. Oke, kita lanjutkan ke ayat 24 ya. Ditulis tadi sudah kita baca, sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu. Nah, di sini disebut dia berbeda dengan raja yang dahulu. Mengapa disebut berbeda? Atau apa yang menunjukkan bahwa kerajaan tanduk kecil ini berbeda dengan semua-semua yang lain yang sudah ada sebelumnya? Jawabannya adalah karena tanduk kecil yang menjadi pemimpin gereja ini juga menjadi pemimpin negara. Nah, ini penting. Nanti kalau kita belajar nubuatan di Wahyu, ini harus kita ingat. Dia, raja ini menjadi pemimpin negara sekaligus pemimpin gereja, ya. Nah, dengan demikian sudah lengkaplah. Dia punya wilayah teritori di Roma, ditambah lagi wilayah-wilayah yang sudah dikalahkannya, ditambah lagi hubungannya dengan raja-raja pada waktu itu. Sekali lagi, mari kita perhatikan. Kita ingat baik-baik bahwa manusia durhaka yang pada zaman gereja mula-mula itu, sekarang dia menjadi raja setelah dia mengalahkan tiga raja yang kita barusan pelajari itu. Dan dia terus bertransformasi. Dan dengan cara dan pendekatan yang sama. Mendekati pemimpin raja atau raja-raja dunia, binatang ini, yaitu yang berasal dari tanduk kecil ini, akan menggunakan pola yang sama sampai nanti Kristus datang kedua kali dalam usahanya untuk menyesatkan manusia. Ya, bahkan kita akan segera sampai. Tapi saya perlu sampaikan, saat ini binatang yang berasal dari tanduk kecil ini bekerja begitu kerasnya karena dia tahu waktunya sudah sangat dekat. Wahyu 12 ayat 12. Ya. Nah, bagaimana tanduk ini menjadi besar? Kita baca ayat 21. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Kemudian ayat 22. Ini akan berperang melawan orang kudus, tapi di ayat 22 disebut sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus. Jadi nanti di akhirnya orang kudus ini akan menerima upahnya sendiri. Ayat 25, tanduk kecil ini, saya baca, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus. Nah, jadi ada dua kali disebutkan. Yang pertama di ayat 21 dia memerangi orang kudus. Di ayat 25 dikatakan dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ini penting lagi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Dan mereka orang-orang kudus ini akan diserahkan ke dalam tangan tanduk kecil ini yang menganiaya itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi kalau kita kumpulkan itu ada 3,5 masa. Ya, nah perhatikan baik-baik. Mari kita lihat. Tanduk kecil ini akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Nah ini bisa kita baca di dalam kitab Tesalonika ada tertulis ya, nanti saudaraku boleh baca. Sekarang mari kita lihat di dunia kekristenan kita yang sekarang ini. Kalau disebut menentang yang maha tinggi, ini tanduk kecil ini yang dia adalah pemimpin gereja dengan satu sistem,
saya berbicara sistem kelembagaan gereja ini. Saya bukan berbicara mengenai setiap pribadi yang ada dalam gereja ini, bukan. Karena saya tahu pasti di dalam gereja ini ada banyak orang-orang yang sungguh mengimani Kristus itu adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi saya ini menyampaikan sistem kelembagaan gereja ini dan dogma-dogmanya yang katanya tadi menentang yang maha tinggi melalui perkataannya. Nah, tadi saya sudah katakan, coba kita perhatikan di dunia kekristenan kita yang sekarang. Ada pemimpin agama yang mengaku bahwa dia adalah wakil Tuhan di dunia. Bahkan dia mendapat gelar Bapa Suci. Ya. Nah, pemimpin agama ini juga mengaku bahwa dia bisa mengampuni dosa. Bahkan bisop-bisop pun bisa mengampuni dosa dan pastor-pastor. Nah, kita bisa ingat lagi cerita ketika Yesus berkata kepada orang yang disembuhkan dari penyakit, Yesus berkata, dosamu telah diampuni. Tapi apa kata orang Yahudi sama Yesus? Dia telah menghujat Tuhan. Nah, jadi kalau ada manusia biasa yang sekarang ini mengaku bisa mengampuni dosa, sebenarnya ini menghujat Tuhan. Nah, itulah sebabnya dia katakan dia mengucapkan perkataan yang melawan yang maha tinggi. Nah, sekarang juga ada dalam sistem gereja ini mengklaim bahwa gereja atas nama pucuk pimpinannya itu tidak pernah salah dan tidak akan pernah salah. Mungkinkah sebagai manusia biasa kita ini bisa pastikan kita tidak pernah salah? Tapi itulah klaim yang ditunjukkan. Dan klaim ini dikeluarkan oleh gereja dalam dogma mereka pada tahun 1870. Situsnya ada saya lampirkan untuk bisa saudara-saudaraku sekalian dan Bapak Ibu untuk mencari tahunya, ya. Kemudian tadi yang pertama itu adalah mengucapkan perkataan ayat 25 ya. Sekarang kita ini membahas ayat 25. Yang kedua, ya, dia akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Nah, ini ayat-ayatnya ada semua tertulis di sini. Saya tidak akan bacakan semuanya, ya. Kemudian yang ketiga, poin 3 dari ayat 25 itu, ya. Mereka, orang-orang kudus itu akan diserahkan ke dalam tangannya selama, tadi sudah disebut 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Nah, tulisan itu ada tertulis di ayat-ayat ini, dan masa yang 3,5 masa inilah yang kita sebut dengan masa kegelapan. Kemudian poin keempat ayat 25 itu, ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Nah, tanduk kecil ini sudah berhasil mengubah waktu dengan begitu mulus. Begitu mulus. Kalau kita kembali kepada proses penciptaan, Tuhan bilang, maka tibalah petang dan tibalah pagi, itulah hari pertama. Artinya bahwa pertukaran hari itu dimulai dari petang. Bukan seperti kita yang sekarang, hari itu dianggap berganti pada tengah malam. Jam 000 beralih ke sini, itu dianggap sebagai pergantian hari. Nah, itu sudah terjadi. Kemudian dikatakan bahwa tanduk kecil ini tidak hanya mengubah waktu, tetapi juga mengubah hukum. Nah, tanduk kecil ini berusaha mengubah hukum Tuhan, khususnya hukum keempat sejak tahun 321 Masehi dengan keluarnya Undang-Undang Hari Minggu oleh Konstantin. Nah, perhatikan ya, dengan mengubah hukum keempat, yaitu hukum mengenai Sabat Tuhan menjadi Sabat Kristen, maka sebenarnya tanduk kecil ini sudah mencoba meniadakan firman Tuhan yang berkaitan dengan hari Sabat Tuhan itu, yang tertulis di dalam Keluaran 13, maksud saya Keluaran 31 ayat 13. Tertulis seperti ini, hari Sabatku harus kamu pelihara menjadi peringatan antara aku, kata Tuhan, dan kamu turun-temurun. Jadi kalau Sabat Tuhan itu sudah diganti dengan Sabat lain, maka firman Tuhan dalam Keluaran 31 ayat 13 ini dan juga
bunyi yang hampir sama ada di dalam Yehezkiel 20 ayat 12 dan 20. Tidak berlaku lagi. Nah, kemudian firman Tuhan juga berkata seperti ini. Israel harus memelihara hari Sabat menjadi, kita perhatikan dengan baik ya, menjadi perjanjian kekal antara aku, kata Tuhan, dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan selama-lamanya. Nah, jadi kalau hukum keempat itu sudah tidak ada lagi, udah banyak firman Tuhan yang menjadi tidak lagi bisa diaplikasikan. Ini tertulis di dalam Keluaran 31 ayat 16 sampai 17. Nah, kalau Tuhan tadi bilang Israel harus memelihara hari Sabatku, bukankah kita ini mengaku Israel rohani? Jadi kita juga berarti harus memelihara hari Sabat yang Tuhan katakan itu adalah peringatan antara Israel dengan kita turun-temurun dan menjadi perjanjian kekal. Begitulah apa yang dilakukan oleh manusia durhaka itu. Sungguh biasa, sungguh luar biasa kedurhakaannya, ya. Oleh karena itu saudaraku, waspadalah kita. Jangan kita berjalan bersama dengan tanduk kecil itu. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa yang kita jalani ini adalah jejak tanduk kecil itu. Kita tidak sadar mungkin kita sudah keluar dari jalan yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Marilah kita pelajari firman Tuhan supaya kita tidak menjadi kelompok yang disebut oleh Nabi Hosea, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Nah, kita lanjutkan ya. Tanduk kecil ini yang menjadi besar dengan mulut yang menyombong ini, yang menjadi juga menjadi raja, yang karakter atau gaya kerajaannya itu berbeda. Tanduk kecil yang berasal dari manusia durhaka itu akan terus meyakinkan dunia bahwa hukum Sabat Tuhan itu telah diubah menjadi Sabat Kristen. Dia akan berusaha seterusnya untuk meyakinkan dunia bahwa itu sudah berubah sehingga seluruh dunia percaya. Tapi sebagaimana kita sudah belajar, apa yang diubah oleh manusia durhaka yang kemudian dia menjadi raja dari tanduk kecil itu tidak punya dasar alkitabiah. Jadi kita harus hati-hati karena Tuhan sudah ingatkan sama kita. Dia akan mengubah hukum. Jadi kalau sudah diubahnya, ya jangan kita ikutilah dia ya. Jika kita semua ini mengimani bahwa Tuhan kita itu adalah batu karang yang teguh, ya, maka kita tidak akan percaya akan hal itu. Dan kita juga tahu bahwa hukum Tuhan itu tidak berubah. Nanti ada ayat-ayatnya di situ. Yesaya 24 ayat 5, Pengkhotbah, Yohanes ada tertulis ya. Dan apa yang dilakukan oleh tanduk kecil ini, manusia durhaka ini, lebih menyedihkan lagi bahwa dia telah menghapus hukum kedua. Nah, dari mana itu bisa kita tahu? Ini adalah hukum yang saya ambil dari situs Iman Katolik. Nah, 10 perintah yang dari Keluaran 20 ayat 2 sampai 17 itu tersaji di depan, sementara yang sudah dirubah itu kita lihat. Ya, hukum kedua itu tidak ada lagi. Jangan membuat bagimu patung. Tapi di dalam 10 perintah Tuhan versi Iman Katolik ini udah nggak ada lagi. Itulah sebabnya patung-patung boleh masuk ke dalam gereja. Dan di mana-mana ada patung. Padahal Tuhan bilang, jangan membuat bagimu patung dalam rupa apapun. Nanti boleh dibaca dengan lengkap. Kemudian, nah, hukum keempat itu naik menjadi hukum yang ketiga. Nah, supaya hukum ini tetap 10 jumlahnya, maka hukum ke-10 itu dibaginya menjadi 2. Mari kita perhatikan. Hukum 10 yang asli dari Keluaran 20, jangan mengingini rumah sesamamu dan jangan mengingini istrinya. Di dalam versi yang sudah diubah, yang ke-9 itu berbunyi, jangan mengingini istri sesamamu.
jangan mengingini milik sesamamu. Jadi yang 9, 10 yang diubah ini berasal dari hukum 10. Sehingga hukum itu tetap jumlahnya 10, tapi yang kedua sebenarnya sudah dibuang. Nah, begitulah pekerjaan manusia durhaka itu. Nah, makanya kita perlu belajar firman Tuhan dengan baik. Sekarang mari kita menggabungkan dua pelajaran, manusia durhaka dengan tanduk kecil ini. Karena memang yang dua ini sangat berkaitan dan saling melengkapi. Nah, dari keduanya, tadi sudah saya sebutkan sih, tapi saya tegaskan lagi. Bahwa dari kedua pelajaran ini kita tahu gereja Roma itu sudah memiliki kekuatan penuh, kuasa politik dan kuasa gereja sejak 538 Masehi. Dan sejak itulah masa kegelapan itu dimulai selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Nah, kalau kita kembali kepada pelajaran kita mulai dari Daniel 2, boleh kita lihat di sini, ya. Ada Babylon, ada Persia, ada Yunani, ada Roma. Nah, sekarang kita berada di yang tertulis itu 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi mulai dari 538 sampai habis masa 3,5 masa ini, disitulah masa kegelapan itu terjadi, dan kita akan sampai di sana untuk episode depan, ya. Kita baca ayat 28. Daniel 7 ayat 28. Sekianlah berita itu. Adapun aku, Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Itulah akhir dari penglihatan Daniel. Nah, sekarang kita sampai kepada kesimpulan. Sebenarnya namanya kesimpulan, ya. Kita hanya meringkaskan apa yang sudah kita uraikan tadi. Kesimpulan yang pertama itu, tanduk kecil itu adalah manusia durhaka yang Paulus tuliskan di dalam kitab Tesalonika. Yang kedua, tanduk kecil itu muncul dari 10 kerajaan yang pecah dari Roma itu. Tapi kemudian dia bisa menjadi raja dan dia berbeda dari raja yang sebelumnya. Ayat-ayatnya ada. Yang ketiga, tanduk kecil itu sudah berhasil mengubah waktu. Tadi sudah disebut aturan dari petang ke petang menjadi tengah malam ke tengah malam. Dia juga sudah mengubah hukum Tuhan, ya. Dari sahabat Tuhan menjadi sahabat Kristen atau sahabat palsu sebenarnya, ya. Nah, tanduk yang keempat, tanduk kecil itu dengan kuasa yang dimilikinya melawan orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Kesimpulan yang kelima, tanduk kecil ini adalah binatang yang sama yang disebut dalam kitab Wahyu 13 ayat 1-8. Jadi kalau disebut binatang di dalam Wahyu 13, tidak ada hubungannya dengan singa, beruang, macan tutul, dan yang menakutkan. Tidak ada lagi. Ini sudah selesai. Tapi ciri dari 4 binatang ini akan diambil semua oleh tanduk kecil yang menjadi binatang ini. Nanti kita akan belajar sampai di sana. Nah, tapi karena kedurhakaannya, kesimpulan yang keenam, maka binatang ini nanti akan dibinasakan oleh Tuhan. Sekali lagi, saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud merujuk kepada iman yang jemaat yang ada di gereja Roma Katolik. Tidak. Ada banyak di sana, mungkin lebih banyak dari gereja-gereja lain yang sungguh-sungguh beriman. Tapi kita harus tahu bahwa sistem dan dogma yang dibangun oleh kepemimpinan ini memang sudah korup. Nah, saya anjurkan kepada saudara-saudaraku sekalian, ya, cobalah buka situs. Saya menemukan ada 2 situs orang Katolik yang saleh menurut pemandangan saya, ya. Ada channelnya Dr. Taylor Marshall dan juga yang bernama The Remnant TV. Di sana kita akan bisa melihat orang-orang Katolik yang sungguh-sungguh saleh itu melihat sendiri bagaimana sekarang kepemimpinan itu sudah menggelisahkan mereka juga. Nah, marilah kita, karena kita tidak diselamatkan oleh denominasi, tidak, tapi oleh iman
Bagaimana kita memperoleh iman? Karena Tuhan memberi kasih karunia itu kepada kita. Keselamatan itu adalah kasih karunia. Tapi untuk menyambut kita, itu kita harus punya iman. Dan untuk menunjukkan bahwa kita punya iman, kita harus menuruti perintah Tuhan. Nah, itu dia. Oleh karena itu, saudaraku, tetaplah belajar dan tetaplah setia. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk tidak hanya pembelajar dan pendengar, tapi juga menjadi pelaku firman. Sampai jumpa di episode yang berikutnya, Masa Kegelapan. Sebelum kita berpisah, kita tutup dengan doa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas pelajaran ini. Terima kasih Bapa atas nubuatan-Mu yang mengingatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa karena Tuhan menyertai kami, memberi kami hikmah ya Bapa untuk mengerti firman-Mu. Bapa yang baik, biarlah Tuhan dari hari ini sampai nanti Tuhan Juru Selamat kami datangnya Bapa, Tuhan tetap dengar dengan setia mengingatkan kami ya Bapa, dan kami mau mendengar bisikan-bisikan Roh-Mu ya Bapa, sehingga janji keselamatan dan rumah yang Tuhan sudah sediakan, Juru Selamat kami sudah sediakan untuk kami menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami ini Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera buat kami. Biarlah kami layak menerima itu ya Bapa. Biarlah kami tetap rindu untuk berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa dan harapan kami. Dalam nama Yesus Bapa, kami yakin percaya karena kami meminta hal yang Tuhan inginkan, Tuhan akan menjawab doa kami.